Halo, salam sahabat literasi. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusif atau program sekolah inklusif. Tentunya pembahasan ini berdasarkan pada satu karya yang ditulis oleh Sudarusman. Ini adalah salah satu kepala sekolah berprestasi di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Ini akan kita kuliti isi di dalam buku ini dan apa-apa saja yang kemudian bisa kita jadikan referensi dan kita adopsi sehingga Bapak Ibu pelaksana atau penyelenggara pendidikan dapat mempunyai gambaran tentang bagaimana sih pendidikan inklusif itu, karena pada dasarnya sesuai dengan definisinya bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan atau sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada semua anak, tidak memandang status, tidak memandang kebutuhan dan lain sebagainya. Artinya pendidikan yang ditujukan kepada seluruh peserta didik atau anak usia sekolah. Baik sahabat literasi, buku ini judulnya Geria Layanan Disabilitas SMA di Muhammadiyah, Surabaya. Di tulisan yang saya highlight, yang pertama adalah berada pada di halaman 2, saya bacakan. Masih seringnya terjadi diskriminasi, bahkan stigma negatif terhadap anak-anak disabilitas, sehingga sangat sulit bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan atau disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan menyenangkan. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa pendidikan inklusif itu dilaksanakan oleh Geria Disabilitas, karena penulis melihat bahwa adanya ketidakadilan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas dengan anak-anak normal atau sekolah reguler. Jadi seperti itu, sehingga muncullah sekolah disabilitas ini. Kemudian di berikutnya saya highlight juga pada halaman 6, rancangan pendidikan di sekolah ini tidak lagi diarahkan pada penguasaan bidang ilmu, tetapi lebih fokus pada kompetensi kehidupan. Nah, ini yang menarik, bahwa pada program pendidikan inklusif ini full inklusif ya, Bapak Ibu, bahwa memang yang berada di sekolah ini adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus, namun pada jenjang SMA. Nah, yang diajarkan pada sekolah ini adalah pendidikan yang terfokus pada kompetensi kehidupan. Nah, jadi tidak terfokus pada teoritis bidang keilmuan tertentu, namun anak-anak yang masuk ke sekolah ini itu sudah disiapkan bagaimana menerjang kerasnya kehidupan di masyarakat dengan kebutuhan khusus yang ia miliki. Nah, ini yang menarik, bagaimana penulis sudah visioner melihat masa depan yang akan dijalani oleh peserta didik di SMA Muhammadiyah Surabaya. Kemudian penguasaan materi ajarnya lebih pada kecakapan hidup yang selama ini dilakukan. Nah, ini juga tadi saya highlight bahwa life skill atau kecakapan hidup itu menjadi fokus utama di dalam sekolah inklusif atau sekolah program inklusivitas. Kemudian yang menarik dari buku ini juga dipaparkan bahwa peran pendidikan yang pertama harus dilakukan adalah memfasilitasi anak sehingga dapat belajar dengan baik. Memfasilitasi mengandung dua aspek, aspek fisik dan aspek psikologi. Dalam aspek fisik, sekolah dapat menyediakan sarana atau tempat belajar yang nyaman, sehat, memadai, serta fasilitas lainnya yang diperlukan anak sesuai passion dan angkatannya. Dalam aspek psikologi, sekolah dapat menciptakan suasana sekolah yang kondusif terhadap anak yang belajar dan jika memungkinkan, memfasilitasi guru pembimbing saat anak-anak belajar. Jadi, secara aspek
fisik maupun aspek psikologi itu perlu difasilitasi oleh sekolah, terutama oleh sekolah yang menerapkan sekolah inklusi. Yang menarik adalah aspek psikologi anak-anak inklusi ini perlu adanya, namanya itu adalah guru pembimbing atau sering disebut sebagai guru pendamping khusus atau GPK, yang memang mempunyai tugas tambahan khusus untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus di kelas. Kemudian di halaman 48 dia mengatakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek ini sangat tepat, sebab kehadiran Geria Disabilitas SMA Muhammadiyah 10 menjawab bahkan mampu mengaplikasikan beragam program yang diusung dalam kebijakan Merdeka Belajar. Sistem pendidikan menyesuaikan pasien siswa. Nah, ini benar kata penulis bahwa pendidikan di kurikulum Merdeka Belajar dan apa yang difokuskan oleh Geria Disabilitas SMA 10 Muhammadiyah ini terfokus pada satu titik, yaitu soft skill ataupun passion yang dipilih oleh peserta didik. Bagi siswa disabel yang memiliki kemampuan tertentu akan difasilitasi oleh sekolah dan dilaksanakan secara profesional. Nah, ini yang luar biasa dari SMA Muhammadiyah di Surabaya ini. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 50 yang saya highlight, difabel tidak hanya menerima pencapaian akademis khusus, namun mereka juga mendapatkan transfer kemampuan sosial, pengembangan bakat dan minat, serta pendampingan karir bagi yang ingin bekerja. Tidak terkecuali bagi mereka yang menginginkan studi lanjut, juga diberikan pendampingan. Artinya, begitu mereka selesai dari sekolah ini, mereka tetap menjadi pantauan bagi rekan-rekan pelaksana pendidikan di sekolah, bagaimana mereka bisa siap untuk terjun di masyarakat, mendapati pendampingan. Kemudian yang terpenting adalah ketika mereka ingin melanjutkan studi, maka sekolah sudah memiliki peta arah studi mana, kampus mana, universitas mana yang kiranya mendukung program difabel ini. Karena beberapa kampus, beberapa sekolah mungkin masih ada yang belum memberikan ruang yang cukup kepada anak-anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran yang sangat penting agar anak-anak yang memiliki kekuatan untuk melanjutkan studi dapat melanjutkan studi sesuai dengan apa yang ia cita-citakan. Kemudian yang saya highlight di halaman 68, menurut penulis, guru harus memberikan perhatian yang sama terhadap siswa, tidak terkecuali siswa penyandang disabilitas. Jadi, ketika ada kelas yang diisi oleh siswa reguler tanpa penyandang disabilitas dan siswa dengan kebutuhan khusus, guru mesti memperlakukan atau memberikan perhatian yang sama. Tidak ada pembedaan. Nah, itulah esensi dari pendidikan inklusi. Semua yang didapati oleh anak itu sama dalam proses belajar mengajar. Ini keren. Esensi inklusi sudah diterapkan di sekolah ini. Kemudian, proses pembelajaran itu adalah sebuah proses yang kompleks. Artinya sangat beragam. Setiap siswa seharusnya sudah dikenali, bila perlu dipelajari secara teliti, sehingga menghasilkan langkah-langkah yang tepat dalam menangani dan menumbuh kembangkan minat dan bakatnya. Jadi, ada satu aturan tidak tertulis di sekolah ini, sekolah inklusi, itu guru mesti memiliki gambaran tentang bagaimana karakteristik siswa. Nah, pada kurikulum Merdeka sebenarnya ini juga sering dipraktekkan oleh guru-guru. Kurang lebih seperti asesmen diagnostik dan lain sebagainya lah, yang memberikan gambaran tentang karakteristik siswa. Nah, di sekolah ini, penerap inklusi ini
mereka melakukannya secara konsisten. Jadi guru itu memiliki data tentang karakteristik siswa, terutama siswa-siswa penyandang kebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir yang saya highlight adalah halaman 73. Guru ramah yang berkualitas. Ini berupa kutipan dari penulis terakhir. Penulis mengatakan bahwa pendidikan yang baik harus ramah bagi semua dan didukung guru berkualitas yang mampu mengembangkan potensi semua peserta didik. Itulah pendidikan yang berkualitas menurut Sudarusman. Sekian highlight dari buku karya Sudarusman tentang Geria Layanan Disabilitas SMA Muhammadiyah 10 Surabaya.